Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Hilang 5 hari, pekerja pemecah batu yang terseret banjir bandang ditemukan tertindih batu besar. Pasokan berkurang jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit di Kediri terus melambung. Jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, kru dan awak bus penumpang di Terminal Purabaya diperiksa kesehatannya. Sejak 1 pekan terakhir, harga cabai rawit di sejumlah pasar di Kota Kediri merangkak naik. Harga cabai menyentuh angka Rp95.000 per kilogram. Tingginya harga cabai diduga karena tingginya permintaan, sementara pasokan dari petani berkurang. Harga cabai rawit di Pasar Pahing Kota Kediri yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram saat ini mencapai Rp95.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai besar juga naik dari Rp56.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram naik Rp80.000 per kilogram. Dampaknya penjualan cabai mengalami penurunan karena para pelanggan mengurangi pembelian. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai imbas cuaca ekstrem dan minimnya pasokan di pasaran karena banyaknya permintaan dari dapur SPPG dan luar daerah yang terdampak bencana. Cabai kecil naik dari yang kemarin itu 80, sekarang jadi 95. Terus yang lainnya? Cabai besar biasanya kemarin lusa itu 45, itu paling sekarang melonjak jadi 60. Kenaikan harga cabai ini dikeluhkan oleh pedagang makanan sehingga mengakibatkan laba penjualan semakin berkurang lantaran pedagang tidak menaikkan harga jual. Ya cukup menyulitkan. Iya. Biasanya kan agak rendah. Ini belinya dikurangi atau gimana Mas? Ada kenaikan harga nasi goreng atau gimana ya? Kalau dinaikkan konsumen lari. Mungkin harapannya Ya bisa dikendalikan lagi harga-harganya. Lebih stabilkan lagi. Kenaikan harga cabai ini diperkirakan akan terus terjadi karena mendekati momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri. Sebuah warung makan di Ketintang, Surabaya menjadi tempat berteduh secara emosional bagi para mahasiswa asal Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang keluarganya tengah dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Warung tersebut menggratiskan makanan dan minuman bagi mereka yang sedang jauh dari kampung halaman. Aksi sosial untuk korban bencana alam di Sumatera dan Aceh terus bergulir. Di Surabaya, Jawa Timur, kali ini sebuah warung makan di Jalan Ketintang menggratiskan makanan yang dijual untuk para mahasiswa asal Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Dengan menunjukkan KTP, mahasiswa bisa mendapatkan seporsi makanan dan minuman secara gratis di warung ini. Hamsa, pemilik warung makan, menyatakan makanan gratis untuk mahasiswa yang berasal dari daerah terdampak bencana ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, guna meringankan ekonomi keluarga karena kendala bencana alam di kampung halaman. Menggratiskan makanan untuk mahasiswa asal daerah terdampak bencana ini sudah berlangsung 4 hari. Kita berbagi terus ya biar tambah rezekinya barokah, terus tambah sehat ada semua. Ya, target
Aceh gitu Ya, ya. sama Aceh. Baru 4 hari nanti. 4 hari yang lalu. Mulai 4 hari. Gimana responnya teman-teman Ya, mahasiswa? masih ya. Senang. Terima kasih. Selain menggratiskan makanan untuk mahasiswa asal Sumatera dan Aceh terdampak bencana banjir dan tanah longsor, warung makan ini juga menggratiskan seporsi menu makanan untuk mahasiswa asal Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Melalui aksi kemanusiaan ini menunjukkan bahwa di tengah duka akibat bencana, kebaikan selalu punya cara untuk hadir dan menguatkan antar sesama. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Jelang angkutan Natal dan Tahun Baru 2026, puluhan kru bus Damri di Terminal Purabaya Sidoarjo menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para sopir dan petugas dalam kondisi prima sebelum melayani angkutan lonjakan penumpang. Pemeriksaan kesehatan gratis ini digelar Jasara Harja Cabang Surabaya bersama RSU As-Sakinah Medika Sidoarjo. Puluhan kru Damri termasuk pengemudi Trans Semanggi dan Trans Jawa Timur, pegawai Kementerian Perhubungan hingga petugas kepolisian mengikuti serangkaian tes seperti tekanan darah, kadar gula, kolesterol, sampai konsultasi medis. Pemeriksaan ini digelar gratis untuk menjamin para kru bus tetap fit. Selain itu, sebelum mengemudi, sopir bus diminta wajib istirahat minimal 4 jam. Pemeriksaan kesehatan dan istirahat diharapkan mengurangi resiko kelelahan saat mereka bertugas. Setiap hari di Terminal Bus Purabaya ini, ada 14 unit Trans Semanggi dan 22 unit Trans Jatim. Beroperasi sejak pukul 5 pagi hingga 9 malam. Jam kerja yang panjang ini sering membuat kru mengalami masalah fisik mulai dari kram, nyeri pundak, hingga kadar gula dan kolesterol tinggi. Hasil pemeriksaan, sebagian besar keluhan kru bus berkaitan dengan kelelahan. Para pengemudi yang ditemukan mengalami masalah kesehatan langsung diberikan obat dan vitamin untuk membantu memulihkan stamina. Teguh, salah satu pengemudi Trans Jatim, mengatakan tekanan darahnya mencapai 195. Ia mengaku bersyukur mengikuti pemeriksaan ini agar dapat memperbaiki pola makan dan menambah istirahat demi keselamatan dirinya dan penumpang. Ya, semua asam uratnya tinggi. Iya. Pusing, darah tinggi, 195. Ya alhamdulillah kalau ada pemeriksaan ini saya bisa jaga-jaga makanan ya. Ya, Ini terima kasih, Pak. akhir-akhir ini banyak makan apa? Makan kacang apa makan? Iya betul. Habis makan kacang, makan pecel. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan serta kenyamanan penumpang, sekaligus menekan resiko kecelakaan akibat kelelahan pengemudi. Pemeriksaan rutin bagi kru transportasi diharapkan mampu menekan resiko kecelakaan akibat faktor kelelahan. Ini bertujuan untuk bagaimana kita mengantisipasi para sopir, para awak agar bus untuk melakukan perjalanan, karena di ketentuannya kalau untuk ketentuan orang berkendara itu kan minimal 4 jam harus istirahat. Jadi perlu kita lakukan check up kesehatan secara rutin untuk kru awak Damri ini. Ini kebanyakan teman-teman itu mengeluh kakinya tuh kram, terus pundaknya tuh nyeri, mungkin karena sering ya berjalan lama, terus habis itu mungkin jarang tidur gitu ya Pak begadang. Jadi pemeriksaannya di sini nanti yang paling sering banyak dipakai sih asam urat sama kolesterol. Kadang kalau misalkan ada riwayat gula darah dari keluarganya atau orangnya pribadi juga kami cekkan. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan secara berkala selama periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo.